Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan RMapper 7.1. Nah, di sini kami juga berkenaan dengan tugas mata kuliah penginderaan jauh. Nah, baiklah. Buat teman mahasiswa semuanya yang sudah menginstal aplikasi RMapper 7.1 di laptop teman-teman semuanya. Jika sudah ada di desktop teman-teman tinggal mengarahkan saja kursornya ke program RMapper 7.1. Nah, tinggal diklik 2 kali saja. Nah, ini adalah tampilan ketika RMapper-nya sudah berhasil dibuka. Sedikit saya akan menjelaskan bahwa yang di atas ini, file, edit, view, dan sebagainya ini disebut dengan menu bar. Dan yang kecil-kecil ini, dari new sampai ke bawah, ini adalah toolbars. Nah, toolbars di sini, teman-teman bisa tambahkan maupun kurangi, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Caranya itu kita tinggal arahkan saja ke toolbars, menu bar toolbars. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan, misalnya di bagian start. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, maka dia akan tertambah sendiri di toolbarsnya. Nah, jika teman-teman ingin mengurangkan, teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini di toolbars ini disesuaikan dengan kebutuhan teman masing-masing. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggabungkan citra itu dari band 1 sampai band 9. Nah, di citra ini, penggabungannya ini menggunakan toolbars algorithm. Nah, teman-teman tinggal klik saja bagian edit algorithm. Klik saja. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan. Di sini nanti untuk tampilan citranya. Nah, caranya untuk di bagian sini, teman-teman tinggal ganti saja dengan karena kita kan pakai band 1 sampai band 9. Misalnya pertama pakai band 1, tinggal tulis band 1 atau kalau saya kami menggunakan B1. Nah, caranya teman-teman tinggal mengklik bagian load datasheet. Teman-teman tinggal klik saja dan cari di mana teman-teman tadi mendownload citra yang teman-teman inginkan. Nah, kami di sini menyimpannya di D. Dan di folder RMapper. Buka saja. Terus kami menggunakan Landsat. Ini menggunakan citra Landsat. Kami menggunakan daerah Mempawah di Kalimantan Barat. Data citranya itu bulan Juni tahun 2016. Kita buka. Kita cari yang pertama karena band 1, kita cari yang tulisannya B1. Di sini, terus kita pilih, ketika kita pilih, kita klik di bagian OK this layer only. Berarti ini cuma untuk di layar yang band 1 saja. Nanti ketika kita ngopikan lagi untuk band selanjutnya itu tidak terikut gitu. Nah, kita klik. Sudah. Nah, ini hasil dari citranya. Nah, ini kan masih putih ya, belum nampak. Nah, teman-teman tinggal saja klik di bagian sini, itu di refresh image with 99% ya. Dengan ini nampak hanya 1% di kegalannya. Jadi ini nampak ketika kita sudah merefresh, nah hasilnya agak lebih bagus kayak gitu. Nah, cara yang kedua, kita ingin mengcopy yang bagian ini untuk menulis band 2. Caranya tinggal klik saja di toolbar duplicate. Oke, dan ganti dengan tulisan B2. Oke, ini berarti band 2. Nah, terus kita buka lagi di bagian load datasheet. Dibuka dan pilih yang band 2, tulisannya B2. Jangan terkecoh dengan band-band yang di atasnya. Kalau memang kita masih mengerjakan yang kedua, kita pilihkan band yang kedua. Oke, terus klik OK di layer only. Nah, ini sudah setelah ini kita refresh lagi. Pokoknya setiap band yang kita masukkan itu kita refresh lagi. Nah, setelah di refresh, nah untuk sampai ke 9 band, kita lakukan hal yang sama. Jadi, kita masukkan bandnya sampai ke band 9 dan jangan lupa untuk di-refreshkan.
Nah, teman-teman, ini adalah setelah kami masukkan ke 9 band. Nah, ini sudah selesai. Nah, teman-teman bisa ganti nih. Misalkan nih tulisannya kan masih algorithm not yet save kan. Nah, teman-teman bisa ganti ini namanya di sini di description. Ganti aja misalnya kami kelompok 4 ya. Kelompok 4. Jadi nanti di layernya juga berubah. Nah, ketika sudah selesai dan sudah di-refresh, teman-teman simpan sebelum masuk proses penajaman citra atau RGB, teman-teman simpan dulu di save as di mana teman-teman ingin menyimpan. Tinggal tekan aja file dan save as. Nah, ini karena ada punya teman kami tinggal ganti aja. Ini adalah kita ganti namanya karena ini adalah Mempawah tahun 2016. .rs. Nah, file of tipenya yang untuk penggabungan band ini menggunakan RMapper dengan tipe ERS. Nah, setelah disimpan, teman-teman tinggal klik OK. Oke, di sini klik OK lagi dan tunggu prosesnya sampai 100% selesai. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia ingin mengatakan bahwa yang data yang kita simpan itu sudah berhasil. Nah, kita tinggal klik OK saja. Nah, klik OK. Nah, ini kan mau masuk ke tahap RGB nih, penggabungan citranya. Nah, penajaman citranya. Jadi, teman-teman tutup dulu RMapper-nya semuanya. Kita tutup dulu, prosesnya ditutup dulu. Semuanya ditutup. Tutup aja. Oke, tutup. Setelah itu buka lagi RMapper-nya. Oke. Teman-teman tinggal klik ini boleh, di toolbar open-nya boleh. Nah, tadi kita menyimpan dengan nama Mempawah 2016. Terus klik OK. Nah, ini bawa citra Mempawah tapi belum jelas. Masih nampak awan yang lebih banyak dan petanya masih belum terlalu tampak daerahnya. Nah, teman-teman tinggal klik lagi di edit algorithm. Nah, di sini udah berubah nih di tulisan RGB-nya. Di sini ada red layer, green layer, sampai blue layer. Di sini teman-teman ganti, kalau kelompok kami itu menggunakan 432. Jadi di red layernya diganti, yang ini B-nya itu bandnya ganti B4. Nah, green layernya B3. Terus blue layernya B2. Oke, setelah itu jangan lupa di refreshkan 99%. Oke, sip. Oke, buat teman-teman, ini langkah selanjutnya itu mengcropping citranya. Nah, cara untuk mengcroppingnya itu dengan cara kita mau nampakkan besar nih, besarkan petanya. Kita klik di bagian quick zoom, kita klik bagian kanan ya, sebelah kanan, kursor sebelah kanan, quick zoom, terus pilih zoom in. Nah, klik zoom in. Nah, kan nampak lebih besar nih, atau kita lebarkan lagi ya. Oke. Ini digeser. Ini mungkin nggak nampak jelas ya, tapi kita langsung cropping aja. Oke. Kita langsung masuk ke proses croppingnya. Itu klik kanan. Kita zoom bookstall. Kita pilih yang ini. Sorry. Zoom bookstall. Nah, ini kita crop saja. Kita misalnya dari sini.
potong. Oke. Ini hasil dari pengcroppingan. Ya, sudah. Nah, jika ingin tajamkan lagi, klik saja refresh. Oke, sudah nampak cerah. Yap, sekarang citranya udah tampak terang dan jelas. Ini pokoknya citra yang saya dapatkan, kami dapatkan ini yang bagus sekali kayak gitu. Nah, tahap yang selanjutnya yang kami akan berikan tutorial itu adalah cara mengukur jarak dan luas. Nah, hari ini kami mau nunjukin gimana sih caranya mengukur jarak. Ini kan ada pulau kecil di sini ya. Nah, jarak pulau kecil di sini dengan ke sini. Pulau yang mempawahnya. Nah, caranya teman-teman pilih di menu bar, edit, ke edit dan pilih yang ini. Vector layer. Diklik saja. Nah, ini diklik OK. Yang menunggu. Kita tunggu saja. Nah, ini muncul tadi setelah kita memilih OK. Nah, ini di close saja sih, enggak terlalu gimana. Close, sip. Nah, mengukur jaraknya ini, nah kan tadi udah diklik OK ini muncul menu toolsnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bahwa yang ini biasanya poligon itu untuk mengukur luas. Nah, kalau ini untuk, mengukur jarak bisa kita pakai polyline. Nah, ini untuk menghapus tingkat tanda gunting ini. Dan ini nanti kita untuk mengetahui edit object ini, kita mengetahui berapa sih jarak luas yang telah kita ukur. Nah, mungkin kita tahap selanjutnya. Oke, dan yang ini kita ukur jaraknya dulu ya. Pakai map polygon. Sorry. Tekan. Pakai polyline. Nah, kita nama kerennya untuk mengukur ini adalah digitasi. Saya coba klik di sini. Oke, klik sampai sini. Ini sebagai contoh, jarak misalnya dari sini ke sini ya. Ini kan sudah nih. Nah, karena sudah, kita boleh nih lihat berapa sih jarak antara dari pulau yang ini dengan pulau yang besar, pulau mempawahnya. Kita klik edit object extents-nya. Nah, didapatlah. Kita tinggal lihat saja di object details. Ini kan tipenya tadi kita pakai polyline. Ini adalah panjangnya itu dari sini ke sini jaraknya itu sekitar 5,28 km. Atau dalam meter itu 5.277. Nah, ya kan? Nah, ini untuk cara mengukur jarak. Atau ini sebagai contoh aja karena kita mempersingkat waktu. Kalau misalnya teman-teman mau ngitung nih jarak dari sini ke sini berapa ya sampai titik bawah, itu bisa juga. Tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Kita close. Oke, sudah. Karena mungkin ini udah tidak dipakai lagi, kita bisa klik ini nih. Tanda panah ini. Ini misalnya untuk ganti warna. Klik 2 kali, kita ganti warna boleh. Di sini di set color. Misalnya mau ganti ini warnanya apa ya? Misalnya pink. Karena saya cewek, jadi saya pilih pink. Oke, kita geser karena ini kepanjangan ya. Oke, sudah. Nah, mungkin karena ini udah nggak mau dipakai lagi, karena nanti habis ini kita ngukur luas. Boleh dihapus. Kalau mau hapus tinggal klik ini saja, delete object. Oke, hilang. Setelah hilang, saya mau ngukur luas. Nah, contohnya kami mau ngukur luas apa ya? Misalnya aja lah, daerah ini yang bulat-bulat hijau ini. Coba. Kita pakai polygon. Klik polygon. Setelah polygon, kita digitasi lagi. Oke, sampai akhir.
Ini agak nggak rata ya. Ketika sudah mau habis, jangan lupa untuk klik 2 kali. Oke, sudah selesai. Apa gunanya klik 2 kali? Nanti saya jelaskan. Kita klik lagi bagian Edit Object Extend. Nah, kalau kita misalnya tidak klik 2 kali, di areanya ini itu nggak ada tulisannya. Biasanya cuma 000. Tapi karena tadi kita klik 2 kali, maka dia berhasil. Nah, yang kita mau tahu ini kan, luas areanya berapa. Nah, kalau dari pengukuran sekitar 7.179,1 hektar. Nah, ini adalah bagian dari menghitung jarak dan luas. Berarti udah 2 ya. Tadi kita dari penggabungan citra, terus penajaman citra atau biasa disebut RGB nama kerennya. Terus pengukuran jarak dan luas juga sudah. Itu namanya digitasi, juga prosesnya sudah. Nah, sekarang tutup dulu ya. Oke, sudah. Nah, teman-teman, jadi proses ini kan udah selesai nih. Kita mau masuk ke proses geolink. Itu kayak menggabungkan 2 citra dalam 4 layar. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita save dulu, kita ganti sama citra yang lain yang sudah kami croppingkan. Kita tutup dulu, kita simpan. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah geolink. Nah, geolink merupakan cara untuk mempermudah memahami citra saat dibandingkan antara citra yang satu dengan citra yang lainnya. Di sini kami akan mentutorialkan 2 geolink, yaitu geolink to Windows dan geolink to Screen. Nah, teman-teman di sini harus mengklik menu File, kemudian klik Open, dan akan keluar citra di mana citra yang akan teman-teman gunakan. Di sini kami menggunakan Iconos 2005 sebagai citra pertama kami. Kemudian klik OK, dan pada jendela akan ditampilkan citra yang teman-teman akan gunakan. Nah, di sini untuk geolink kita akan menggunakan 2 gambar citra yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda. Untuk membuka citra yang selanjutnya atau citra yang kedua, buka jendela dengan cara klik New atau ikon yang ditampilkan pada panah berikut ini. Kemudian akan keluar jendela, dan kemudian teman-teman untuk membuka citra kedua, teman-teman bisa mengklik ikon Open atau kembali lagi pada yang tadi, yaitu klik menu File, kemudian klik Open, dan pilih citra kedua yang akan teman-teman gunakan. Di sini kami menggunakan Iconos 2009 sebagai citra kedua kami. Kemudian klik OK. Dan akan keluar citra yang kedua. Nah, saya tekankan sekali lagi di sini, untuk geolink hanya dibolehkan untuk citra pada gambar daerah yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk citra daerah yang berbeda itu tidak bisa menggunakan geolink. Selanjutnya, setelah 2 citra yang kita tampilkan, untuk mempermudah kita dalam melihat geolink, maka di sini kami menyarankan agar teman-teman menggunakan jendela 4 jendela untuk citra. Nah, untuk menampilkan citra yang sama, yaitu pertama klik citra yang pertama, kemudian diduplikatkan dengan cara klik ikon copy Windows, dan akan keluar citra yang ketiga, dan sama gambarnya dengan citra yang pertama, yaitu Iconos 2005. Kemudian klik citra yang kedua, kemudian klik ikon copy to Windows, dan akan keluar jendela keempat dengan gambar citra yang kedua tadi, yaitu Iconos 2009. Nah, di sini teman-teman dapat melihat sudah ada 4 jendela dengan 2 citra pada waktu yang berbeda, tetapi dengan daerah citra yang sama. Selanjutnya, kita akan melaksanakan perintah geolink to window. Caranya adalah teman-teman harus mengklik jendela window citra yang pertama tadi. Kemudian klik kanan, dan akan keluar perintah seperti gambar. Kemudian pilih quick zoom, dan pilih set going geolink to window.
klik, kemudian lakukan hal yang sama kepada 4 jendela citra. Nah, di sini 4 jendela citra kita sudah kita geolingkan semuanya ya. Kemudian untuk mengetahui untuk geolink to window-nya, teman-teman bisa menggeser citra teman-teman. Teman-teman dapat menggeser citra teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat kalau yang jendela keempat belum digeolingkan. Nah, kemudian kita klik jendela keempat dan kita klik kanan, klik quick zoom, dan set geolink to window. Nah, kita coba lagi, kita klik dan keempat jendela citra sudah tergeolink to window. Nah, di sini setiap citra akan menampilkan daerah yang sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan geolink to screen dengan cara yang sama, yaitu arahkan pada citra yang pertama, kemudian klik kanan, pilih quick zoom, dan set geolink to screen. Lakukan hal yang sama untuk 4 jendela citra tersebut. Nah, dapat teman-teman lihat, di sini cuma ditampilkan satu citra. Nah, di sini kita dapat menggeser satu citra sini, tetapi dia terlihat seperti transparan. Nah, di sini pada 4 jendela lainnya, dia akan menampilkan bagian-bagian lain dari satu citra tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk kita geolink, dia hanya boleh digunakan untuk gambar citra pada daerah yang sama dan dalam waktu yang berbeda. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan pada waktu Iconos 2005 dan Iconos 2009. Nah, selanjutnya kita sudah selesai nih untuk tutorial geolink to window dan geolink to screen. Nah, selanjutnya kita tutup jendela 3 dan keempat. Nah, untuk mengembalikan seperti keadaan semula, maka perintah yang akan dilakukan adalah yang pertama, klik kanan, kemudian pilih quick zoom, dan pilih set geolink to none. Kemudian untuk mengembalikan ukurannya seperti semula, maka klik lagi kanan, kemudian pilih quick zoom dan zoom to all dataset. Maka citranya akan kembali kepada ukuran semula. Dan lakukan hal yang sama untuk citra yang satunya. Kemudian kita akan mentutorialkan untuk deteksi perubahan garis pantai. Nah, di sini kita tadi sudah menampilkan 2 citra yang berbeda. Untuk selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah klik pada citra yang pertama tadi, kemudian pilih icon edit algorithm, kemudian pada RGB ini kita klik, dan kita ubah namanya menjadi Iconos 2005. Selanjutnya, klik citra yang kedua dan ubah namanya menjadi Iconos 2009.
Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengcopy Iconos 2009 kepada Iconos 2005. Caranya adalah sebagai berikut. Klik copy, kemudian klik kembali citra yang pertama tadi, dan lalu klik icon paste. Nah, maka Iconos yang kita copy tadi yaitu Iconos 2009 akan bergabung dengan Iconos 2005. Kemudian setelah kita gabungkan dua citra tersebut, maka citra jendela yang kedua boleh kita tutup atau tidak. Nah, di sini kami akan menutup jendela citra yang kedua karena agar mempermudahkan kami nantinya dalam mendeteksi perubahan garis pantai. Nah, selanjutnya kita bisa klik surface. Kemudian di sini ada transparansi untuk melihat perbedaan yaitu Iconos 2005 dan Iconos 2009. Jika teman-teman transparansinya 0%, maka di situ akan terlihat Iconos 2005. Tetapi ketika teman-teman menjalankan transparansinya sehingga 100%, maka akan terlihat Iconos 2009. Nah, teman-teman tadi juga udah melihat perbedaannya kan antara Iconos 2005 dan 2009. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan deteksi perubahan garis pantai, maka kita akan memilih daerah yang akan kita deteksi perubahan garis pantainya dengan cara yaitu klik zoom book tool dan kemudian pilihlah daerah yang akan teman-teman gunakan untuk mendeteksi perubahan garis pantai. Nah, kemudian selanjutnya adalah klik edit, pilih Node Vector Layer, dan akan keluar kotak dialog New Map Composition, dan klik OK. Maka akan keluar tampilan seperti berikut. Untuk AirMapper-nya dikeluarkan saja kotak dialog AirMapper tersebut. Nah, akan keluar tool seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan untuk melihat perubahan jarak pantai dengan cara klik polyline atau icon seperti ini. Kemudian digitasi daerah yang telah teman-teman pilih. Nah, di sini teman-teman sudah melihat polyline dan digitasi daerah yang telah kami pilih. Kemudian klik select atau edit point mode untuk menghilangkan perintah tadi dan klik 2 kali pada titiknya, maka akan keluar kotak dialog line style, di mana itu adalah untuk mengubah tebal ataupun warna pada garis tadi. Selanjutnya kita akan ubah transparansinya menjadi 100%. Nah, ini kita bisa lihat tadi juga sudah saya beritahu bahwa ketika kita ubah transparansinya, maka kita juga itu untuk mengubah citra yang kedua, yaitu di sini Iconos 2009. Kita lakukan hal yang sama, yaitu klik polyline. Oh ya, tadi sebelum kita mengklik polyline, kita harus menggeser citra tersebut agar terlihat garis pantainya.
Kemudian klik lagi polyline. Kemudian lakukan digitasi daerah yang teman-teman pilih. Nah, karena garis ini tadi tidak rapi, maka kita klik dulu supaya untuk menghilangkan garis tadi, kita klik, kemudian klik cut, maka akan hilang. Juga kita cut agar hilang, supaya kita agar membuat garis digitasinya itu rapi, maka kita ulang kembali dengan cara klik polyline lagi, dan kita lakukan seperti awal. Kemudian klik lagi shadow atau edit point mode. Nah, klik 2 kali untuk menampilkan line style. Jadi ini juga untuk kita nanti membedakan yang mana yang sudah digitasi untuk icon 2005 dan Iconos 2009. Selanjutnya, ketika sudah kita digitasi daerah yang kita inginkan, maka kita akan melihat berapa jarak daerah yang telah tadi kita buat. Nah, yang pertama kita lihat dari Iconos yang 2005. Caranya, klik Edit Object Extend atau ikon seperti yang saya lihat ini. Kemudian akan keluar kotak dialog Map Composition Extend. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini luas daerah atau jarak nantinya. Tapi di sini kita akan melihat jarak dari pantai yang sudah kita digitasi tadi. Kemudian kita close-kan dan kita akan lihat untuk jarak Iconos 2009. Kita klik dan kita klik lagi Edit Object Extend. Nah, akan terlihat jarak untuk Iconos 2009. Nah, di sini sangat terlihat jauh sekali perbedaan antara Iconos 2005 dan Iconos 2009 untuk perubahan garis pantainya. Kemudian kita close-kan. Nah, mungkin cukup sampai di sini tutorial kita pada kali ini. Semoga tutorial yang telah kami buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.